Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah memberikan untuk kita semua berbagai macam kenikmatan dan kita bisa di pagi hari ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di jalannya dan menjadikan kita sebagai kaum muslimin yang bersaudara, saling mencintai, saling membantu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya, mengeluarkan mereka dari jalan kebodohan menuju jalan ilmu, dari kesesatan menuju jalan yang benar di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa ditambahkan ilmu oleh Allah, ilmu tentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa memiliki pegangan, patokan untuk menghadapi berbagai macam fitnah di akhir zaman ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali membaca di dalam kitab dosa-dosa besar. Pada pertemuan yang lalu kita membaca tentang mencuri, bagian dari menjaga harta. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pencurian. Untuk mengakui hak milik seseorang, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan berbagai macam cara yang tidak dibenarkan menurut urf atau kebiasaan manusia atau juga menurut syara' dan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, semuanya sesuai dengan fitrah yang kita miliki dan kita akui kebenarannya, dan kita memandang apa yang diharamkan oleh Allah memang ada keburukan yang terkandung di dalamnya. Pada pembahasan pagi hari ini, yaitu pembahasan merampok di jalanan. Merampok di jalanan ini salah satu bentuk pencurian, hanya saja dilakukan secara terang-terangan dan biasanya dilakukan di tempat yang sepi, ya, perampok. Nah, pertanyaannya, apakah pembegalan itu juga termasuk di dalamnya? Maka sebagian ulama memasukkan pembegalan di kota, di perkampungan juga termasuk di dalamnya. Ada yang mengatakan tidak termasuk. Jadi perampokan itu kalau dilakukan di tempat yang sepi, ya. Nah, seperti yang perampok Somalia misalnya, ya. Nah, perampok kapal, apakah mereka disebut perampok? Naam, jelas, ya. Mereka perampok. Atau juga kalau zaman dahulu biasanya di padang pasir. Di padang pasir. Di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat khusus untuk menjelaskan hal tersebut berkaitan dengan hukuman yang patut diberikan oleh para perampok ini. Jadi dalam Islam Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman yang sangat tegas, keras, agar kaum muslimin tidak ada yang punya kepikiran untuk melakukan hal-hal seperti ini. Ada yang mengatakan, ada yang menuduh bahwasanya Islam itu agama rampok katanya, ya, merampok. Melihat sejarah, yaitu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah melakukan baiat,
muahadah, perjanjian damai Hudaybiyah. Jadi kan isinya perjanjian Hudaybiyah itu, kalau ada orang Mekah Islam kemudian datang ke kota Madinah, maka dia dikembalikan, ya, dikembalikan ke kota Mekah. Maka ada orang yang masuk Islam, dia sudah berhasil kabur, ya, yang selama ini disiksa oleh orang-orang musyrikin, dia berhasil kabur, lepas. Kemudian dia datang ke kota Madinah tapi ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana isi di dalam apa? Perjanjian. Maka dia pun memahami, tetapi yang dia lakukan bukanlah kembali ke kota Mekah, dia bergabung di beberapa orang Muslim yang dia itu nggak setuju dengan perjanjian tersebut, ya, dia nggak mau kembali ke Mekah, maka dia menyendiri, yaitu di tengah jalan, ya, sebagai para perampok mereka ini. Beberapa orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah masuk Mekah, maka apa yang mereka lakukan ini tentu tidak disetujui oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja mereka melakukan hal seperti itu karena ingin menyelamatkan agama, karena mereka sudah capek disiksa, ya, sudah capek disiksa, maka mereka nggak mau ke kota Mekah lagi. Akhirnya mereka berkumpul jadi satu bagian, ya, dan melakukan hal yang perampokan kepada orang-orang musyrikin. Maka diadukan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka pun dilarang oleh Nabi, ya, nggak boleh. Taib. Maka tidak dibenarkan kalau disebutkan agama Islam itu merampok. Kemudian juga berdalil dengan kejadian awal perang Badar, yaitu ketika rombongan Abu Sufyan berangkat dari kota Mekah menuju Syam. Maka kaum muslimin mendengarkan berita, ya, ingin menghadang mereka, tapi ternyata mereka sudah jauh, artinya kaum muslimin kelewatan. Kemudian ketika mereka balik dari Syam menuju Mekah, maka mereka melalui jalur Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan kaum muslimin kurang lebih 300 orang untuk menghadang rombongan Abu Sufyan ini, yang jumlahnya sekitar 40 orang, membawa perbendaharaan orang-orang musyrikin. Maka ini disebut oleh orang-orang yang membenci Islam dengan perampokan, ya. Mereka tidak memahami bahwasanya ini adalah kondisi di mana dua kelompok yang saling berperang. Kalau dua kelompok itu saling berperang, maka diperbolehkan untuk membunuh atau juga mengambil hartanya, ya, antara kaum muslimin atau juga orang-orang orang-orang musyrikin yang ada di Mekah. Sebagaimana mereka itu mengambil harta kaum muslimin yang ditinggal, orang-orang muslim yang hijrah ke kota Madinah, maka harta mereka, ya, tidak bisa ditinggalkan begitu saja di kota Mekah, ya, tidak dibawa. Maka yang ngurusi kalau punya keluarga maka keluarganya, tapi kalau tidak maka diambil oleh orang-orang musyrikin. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam kasus sebelum perang Badar ini tidak menyalahi aturan peperangan yang ada di waktu tersebut. Maka Abu Sufyan ternyata mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia mencari arah lain ke arah laut, ya, ke arah laut hingga sampai Mekah, ya. Tapi orang-orang Mekah sudah menyiapkan diri untuk menghadapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka mereka berangkat sampai bertemu di tempat apa tadi? Badar, hingga terjadilah perang Badar. Taib. Adapun merampok di jalanan ini, meskipun yang dirampok itu adalah orang kafir, ya, non muslim, tetap hukumnya haram. Jadi orang kafir ini kafir zimmi misalkan, atau kafir muahad, pokoknya kafir yang dilindungi. Orang kafir yang dilindungi, kemudian ada orang yang merampoknya, maka ini adalah sesuatu yang diharamkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
di dalam surat Al-Maidah ayat 33, Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard dzalika lahum khizyun fil hayatid dunya walahum fil akhirati adzabun azim. Sesungguhnya pembalasan untuk orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Jadi perampokan ini disebut sebagai memerangi Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan berbuat kerusakan di muka bumi karena mereka menakut-nakuti kaum muslimin dan menakut-nakuti pengguna jalan. Apa hukumannya? Ayyuqattalu, mereka bisa saja dibunuh, au yusallabu, atau disalib, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum, atau dipotong tangan dan kaki mereka, min khilafin, ya, min khilafin ini artinya kanan dengan kiri, yang dipotong tangan kanan, kakinya kiri. Au yunfau minal ardi, atau diasingkan dari muka bumi, ya, entah di penjara atau ditaruh di tempat pengasingan. Dzalika lahum khizyun fid dunya, maka ini adalah suatu kehinaan di dunia. Jadi orang yang melakukan perbuatan maksiat, perbuatan jahat, maka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Walahum fil akhirati adzabun azim, dan di negeri akhirat mereka akan mendapatkan siksaan yang besar, ya. Jadi ini adalah hukuman yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang yang merampok. Jadi kehinaan di dunia berupa hukuman yang tadi disiapkan oleh Allah, demikian juga hukuman di akhirat yang siap untuknya, azabun azim, ya, azab yang besar. Di sini Imam Az-Zahabi menyebutkan, maka hanya karena menimbulkan ketakutan di jalanan saja. Jadi orang yang menakut-nakuti kaum muslimin, ya, orang yang bersangkutan telah melakukan dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu li muslimin ayyurawwi'a musliman. Tidak boleh seorang muslim itu menakut-nakuti seorang muslim yang lainnya. Ya, meskipun menakut-nakutinya bukan dengan senjata, bukan dengan mengangkat senjata. Misalkan nakut-nakutin pakai pocong misalkan, ya, pakai setan-setanan ditakut-takutin. Maka ini haram hukumnya, ya. Bahkan kalau menggunakan kostum, ya, setan, ya, menggunakan kostum setan, ini akan mempengaruhi keimanan, mempengaruhi hati seseorang, sehingga dia takut dengan kegelapan, takut jalan sendirian, takut dengan setan, yang seharusnya ya hal seperti ini tidak perlu untuk ditakuti, ya. Jadi ini bisa merusak akidah, bisa merusak mental, kejiwaan seseorang. Baik, maka dalam Islam Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim menakut-nakuti meskipun dia bercanda, ngerjain, ngeprank misalnya. Ini haram hukumnya, tidak boleh. Ngagetin, ya, ini tidak diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kalau dia merampas harta? Ternyata dia bukan cuman menakut-nakuti, dihadang, ditakut-takutin kemudian dilepaskan, tidak diambil hartanya, tidak dibunuh dia, ya, cuma ditakut-takutin saja, ini haram. Apalagi kalau dia mengambil hartanya, atau juga melukai, atau bahkan membunuhnya. Bila demikian, maka dia telah melakukan banyak dosa besar. Ada yang terkumpul sudah menakut-nakuti, kemudian ditangkap, ya,
kemudian dibunuh dia, kemudian diambil juga hartanya, maka terkumpul beberapa dosa yang dilakukan oleh orang seperti ini. Terlebih lagi umumnya mereka para perampok itu adalah orang-orang yang tidak sholat, dan juga mereka memakan hasil rampokan tersebut untuk minum minuman keras dan juga berzina. Masya Allah, ini di zaman Imam Az-Zahabi, ya, rahimahullahu ta'ala, pada abad sekitar abad ke-8, ya, abad ke-8. Jadi ini yang beliau lihat. Jadi orang-orang yang biasa melakukan kejahatan, mendapatkan uang dari harta yang haram, biasanya mereka menggunakan harta tersebut untuk sesuatu yang haram juga. Orang yang mendapatkan hartanya dari korupsi, maka biasanya juga digunakan untuk sesuatu yang haram, untuk menyuap, ya, untuk untuk pesta-pesta yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana maksudnya ini? Yaitu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayyuqattalu au yusallabu au ini artinya apa? Apakah litakhyir atau litartib, ya? Maka dijelaskan ini adalah untuk tertib sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan. Jadi kalau seseorang itu hanya menakut-nakuti saja, maka hukumannya adalah dipenjara, diasingkan, tidak sampai potong tangan dan kaki, ya, dia diasingkan dia. Sampai kapan? Sampai dia bertaubat kepada Allah, atau misalkan ditetapkan oleh pemerintah orang yang seperti ini dipenjara selama setahun atau 3 tahun, ya, tidak apa-apa, bagian dari ta'zir. Kalau dia menakut-nakuti dan juga merampok, mengambil harta milik orang lain, maka mereka ini dipotong tangan dan kakinya, ya, dipotong tangan dan kakinya. Kalau mencuri saja kan dipotong tangannya, Pak, ya. Tapi kalau merampok di sini dipotong tangannya satu dan kakinya satu. Kalau dia membunuh juga, ya, kalau dia membunuh, maka dia juga dibunuh, entah dibunuh disalib, ya, atau juga dibunuh langsung dibunuh. Karena dia apa? Karena dia membunuh. Ini hukuman yang keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau hukuman seperti ini diterapkan, insya Allah nggak ada yang cerita begal-begal, nggak ada, insya Allah, ya. Karena orang ketika membaca hukuman seperti ini sudah ngeri duluan, takut mau mempraktekkan begal itu, takut dia kalau ketangkep nggak ada ampun, ya. Kalau dia bertobat, ayat seterusnya di sini, walahum fil akhirati adzabun azim illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Kecuali kalau ada orang yang dia kerjaannya rampok, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum dia tertangkap, ya, maka diterima tobatnya dan tidak dihukum dia, kecuali kalau dia telah melakukan berbagai macam kejahatan, mengambil harta orang lain atau juga membunuh, maka kalau berkaitan dengan hak Allah diampuni. Adapun kalau berkaitan dengan hak manusia, ini tidak diampuni, dituntut, kecuali kalau yang bersangkutan itu memaafkan. Sudah aku maafkan, aku halalkan, nah, berarti bebas dia, ya. Tapi kalau yang dirampok ini permasalahannya banyak, ini bukan cuma 1-2 orang yang dirampok, banyak. Mungkin yang mengikhlaskan cuma 1-2 orang, tapi yang lain 1 saja ada yang menuntut, berarti dia nggak bisa selamat, ya. Baik. Jadi kalau seseorang sebelum dia tertangkap, kemudian dia datang dan bertaubat kepada Allah, maka diterima taubatnya dan secara hak Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dikenai hukuman apapun, kecuali kalau dia melakukan kejahatan, ya, bersinggungan dengan hak orang lain, maka itu yang dituntut.
Kalau pemilik harta atau pemilik darah itu mengikhlaskan, ya, berarti dia sudah bebas dari apa? Dari tuntutan. Baik. Jelas ini Pak ya? Jadi orang-orang yang merampok atau termasuk di dalamnya pembegal, ya, nggak tahu begal itu istilah yang pertama yang bikin siapa ya, kita nggak tahu ya, begal. Tapi yang pasti begal ini bagian dari rampok. Baik. Jadi merampok di jalanan ini termasuk dosa yang sangat besar, melebihi pencurian, karena Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan hukuman yang begitu besar, ya, di penjara kalau dia tidak mengambil harta atau juga tidak membunuh, kemudian dipotong tangan dan kaki kalau dia mengambil harta. Kalau dia membunuh maka dia juga dibunuh, entah disalib atau dibunuh secara langsung, ya, kalau dia tertangkap. Ada juga yang bertanya tentang bagaimana kalau dia memperkosa, ya, kalau dia memperkosa bagaimana? Apakah termasuk, misalkan ada orang belum nikah, ya, dia rampok, tapi merampoknya ini ternyata juga memperkosa. Apakah termasuk dia ini dibunuh seperti orang yang mengambil harta ini, ya? Nah, itu ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan dia juga termasuk bagian orang yang harus dibunuh, gitu, ya. Maka ini nanti dikembalikan kepada hakim. Jadi kalau misalkan di suatu pemerintahan ada majelis qadha, ya, ada majelis qadha, jadi perkumpulan para hakim, mereka berkumpul untuk menentukan suatu hukum yang maslahat untuk negara, ya. Jadi hukum undang-undang yang ada di manapun di negara kita apalagi, ya, itu patut untuk direvisi. Apakah efektif membuat jera atau tidak, ya? Apakah ini menimbulkan ketenangan atau tidak? Kalau misalkan ada hukum tapi sama saja hukum untuk dilanggar, ya, maka ini hukumnya tidak berguna, ini perlu ditertibkan lagi. Baik. Kemudian kita beralih kepada dosa besar yang ke-23, yaitu sumpah dusta, sumpah palsu, atau al-yamin al-ghamus, al-yaminul ghamus. Akan tetapi di sini Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menyebutkan beberapa macam sumpah. Sumpah itu apa sih? Sumpah yaitu seseorang mengatakan wallahi, billahi, tallahi, ya, demi Allah artinya, ya. Demi Allah. Dan terkadang sumpah ini tidak disebutkan. Misalkan dia mengatakan aku bersumpah, ya, aku bersumpah. Ketika seseorang mengatakan aku bersumpah, meskipun tidak disebutkan demi Allah atau meskipun tidak disebutkan demi Allah, tapi dia sudah mengatakan aku bersumpah, kalau dalam konteks Arab, ya, itu ada sesuatu yang dibuang. Faham maksudnya? Jadi takdiruhu, gitu, ya. Apakah di Indonesia ini ada konteks yang seperti itu? Ketika seseorang mengatakan aku bersumpah bahwa, nah, apakah perkataan dia aku bersumpah ini menunjukkan dia meskipun tidak menyebutkan demi Allah, tapi yang dimaksud oleh orang tersebut adalah demi Allah. Paham ini? Jadi kalau ada orang yang mengatakan aku bersumpah, ini dia sudah jatuh pada perkara sumpah. Kalau dia jujur maka dihukumi sebagai orang jujur. Tapi kalau dia melanggar sumpahnya, berarti dia mendapatkan konsekuensi dari sumpah tersebut. Baik. Sumpah dusta. Sumpah dusta atau yang disebut dengan al-yaminul ghamus. Ghamasa artinya tercebur, ya.
Kalau bahasa kita itu kungkum gitu ya, kelelep. Jadi semua bagian tubuhnya apa? Masuk ke dalam air. Kenapa orang yang melakukan sumpah seperti ini disebut dengan yaminul ghamus? Karena dia tercebur di dalam dosa. Jadi dia itu diliputi oleh dosa dengan ucapannya. Dan ini termasuk bagian dosa lisan, yaitu bersumpah dengan selain Allah atau bersumpah dengan nama Allah, tetapi sumpahnya apa? Dusta, hanya sekedar ingin mengambil harta milik orang lain. Dari Abdullah bin Amr, beliau mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-kabairu al-isyraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Atau kalau dalam hadis lain disebut wa syahadatuz zur, ya, persaksian palsu, memberikan persaksian tetapi persaksiannya apa? Palsu. Ini mirip dengan al-yaminul ghamus, karena biasanya orang yang memberikan persaksian dia disuruh untuk apa? Bersumpah terlebih dahulu. Al-kabair, dosa-dosa besar itu al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling utama. Kalau kita membaca hadis-hadis yang isinya al-kabair, minal kabair, ya, biasanya yang nomor satu itu adalah menyekutukan Allah. Tidak ada yang mendahuluinya, menyekutukan Allah, karena ini adalah dosa besar yang paling tidak bisa ditoleransi. Al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa uququl walidaini, dan durhaka kepada kedua orang tua, ya. Durhaka kepada kedua orang tua. Jadi orang yang durhaka kepada orang tuanya, dia adalah orang yang tidak berterima kasih. Kalau kita sudah diciptakan oleh Allah, maka kita terima kasih sama Allah. Kita sudah diberi hidayah oleh Allah, kita terima kasih kepada Allah. Nah, orang tua itu adalah sebab adanya kita, maka kita berterima kasih kepada orang tua. Apalagi mereka sudah apa? Merawat, mendidik dan lain sebagainya, maka harus berterima kasih kepada orang tua. Wa qatlun nafsi, yang ketiga adalah membunuh jiwa. Wa qatlun nafsi, membunuh, ya, menghilangkan nyawa. Ini juga termasuk dosa yang sangat besar. Yang keempat, wal yaminul ghamus, dan sumpah palsu, sumpah dusta. Dia bersumpah tapi isinya nggak benar, ya, demi Allah sungguh ini punyaku, tapi padahal bukan punya dia. Baik. Jadi sumpah ini jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang itu menggunakan sumpah ini untuk hal-hal yang remeh, yang tidak penting. Dan juga janganlah seseorang itu mudah meminta orang lain untuk bersumpah. Sumpah demi Allah, gitu ya. Nggak perlu, jangan. Ya. Kecuali kalau perkaranya perkara yang sangat penting sekali. Ya. Tapi kalau perkara yang remeh-remeh nggak usah suruh orang itu bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan sebagian orang itu karena ingin mendapatkan harta benda sampai memerintahkan orang lain untuk apa? Untuk bersumpah seakan-akan dia itu bohong, kamu membohongi aku, sumpah kamu seperti itu, ya. Jadi karena apa? Karena masalah apa? Masalah harta. Baik. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun. Nah, ini bukan sumpah palsu lagi nih, ya. Ini pembahasan yang berbeda. Ya, makanya di sini dikumpulkan beberapa hadis yang berkaitan dengan sumpah, beberapa macam sumpah. Salah satunya tadi al-yaminul ghamus, sumpah palsu untuk mengambil harta milik orang lain, untuk mengambil hak orang lain. Dan sumpah palsu ini biasanya dilakukan di mana? Di pengadilan, ya. Dan kalau sekarang itu biasanya kalau saksi itu disumpah pakai Quran dulu, Pak, ya. Sumpah pakai Quran. Sebenarnya nggak usah pakai Quran, tuh nggak perlu, ya.
langsung saja bersumpah demi Allah aku akan berkata jujur, udah itu aja. Nggak perlu di Al-Qur'annya ditaruh di atas, nggak ada fungsinya, ya. Nggak tahu siapa yang mulai seperti itu. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulan. Ada orang yang mengatakan demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan ini. Jadi ada orang yang lancang di hadapan Allah menyatakan bahwa Allah nggak bakalan ngampuni si fulan. Pakai sumpah lagi kan? Emang tahu dari mana dia bahwasanya Allah tidak mengampuni si fulan ini? Maka Allah Subhanahu wa taala marah kepada orang tersebut dan mengatakan, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya?" Siapa ini orang yang berani bersumpah dengan aku ini? Anni la aghfiru li fulan, bahwasanya aku tidak akan mengampuni fulan. Maka dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hukuman buat dia yang sudah lancang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Qad ghafartu lahu, aku sudah mengampuni si fulan, wa ahbattu amalaka, dan aku menghapuskan amalmu. Maka ini juga termasuk dosa besar dari orang yang lancang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, menyatakan bahwa si fulan tidak mendapatkan ampunan Allah, si fulan tidak akan diampuni Allah. Maka ini termasuk apa? Dosa besar, ya. Jadi orang yang mengatakan ucapan seperti ini menunjukkan dia itu sudah pesimis, sudah putus asa. Mungkin dia ini sudah menasihati, memberikan berbagai macam nasihat kepada orang tersebut, tapi mental, nggak diterima, sudah kesel, jengkel, akhirnya udah deh, ya, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu, misalkan, ya. Jadi seseorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang tua, ya, orang tua harus bersabar, harus memiliki lemah lembut dan juga menjaga lisannya. Apalagi yang didoakan ini adalah anaknya, ya. Jangan sampai anaknya dilaknat, dan ini bentuk laknat ini, ya. Wallahi la yaghfirullahu li fulan, ini salah satu bentuk laknat. Allah tidak mengampuni si fulan. Karena maknanya apa? Kalau Allah tidak mengampuni berarti dia ini masuk neraka. Demi Allah, seperti orang bilang apa? Demi Allah dia masuk neraka. Ya, kan nggak boleh, ya. Demi Allah dia masuk neraka. Jadi memastikan nasib seseorang, urusan akhiratnya ini haram hukumnya. Ya, para ulama membahas dalam perkara akidah termasuk bagian dari syahadah. Syahadah itu persaksian untuk seseorang, ini penghuni surga, ini penghuni neraka. Ini nggak ada dalam Islam, tidak boleh. Makanya aneh kalau ada orang muslim di zaman sekarang ini yang viral-viral itu, ya, menjamin dirinya masuk surga, ya, menjamin dirinya. Ini kan lucu, ya, ada orang menjamin dirinya masuk surga, menjamin pengikutnya bisa masuk surga bersama dia, ya. Ini sesuatu yang aneh sekali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjamin ini masuk surga, ini masuk surga. Kan ada asyrah mubasysyirin bil jannah, ya kan? 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau mengatakan hal tersebut berdasarkan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Berdasarkan wahyu. Adapun para sahabat, enggak ada seorang pun yang melakukan seperti itu, enggak ada. Para sahabat tabi'in, ya, enggak ada. Orang-orang soleh di zaman mendekati zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satupun yang berani merekomendasikan dirinya sebagai ahlul jannah, enggak ada. Tapi mereka berdoa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang berani itu adalah aliran sesat. Nah, yang lancang mengatakan seperti itu hanya aliran sesat. Kalau tidak sesat nggak berani, ya. Nah, sampai ada yang mengatakan punya surga sendiri, ya berani bilang gitu, ya, punya surga sendiri. Ini aneh sekali, lucu kalau kita bilang. Meskipun tidak menamakan dirinya aliran-aliran tertentu, ya, meskipun bergabung dengan organisasi tertentu, tapi ini punya pemikiran sendiri, punya surga sendiri, seakan-akan punya Tuhan sendiri.
ya. Naudzubillah. Oleh karena itu jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita ini harus banyak belajar ya, banyak menuntut ilmu. Sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu yang kita pegang. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam berpesan, "Alaikum bisunnati." Hendaklah kalian itu berpegang teguh dengan sunnahku. Dan juga hendaklah kita mempelajari akidah salaf, akidah orang-orang terdahulu. Karena akidah orang zaman sekarang itu banyak yang aneh-aneh. Kalau orang sekarang akidahnya mengikuti orang-orang terdahulu, maka itu yang kita ikuti, ya. Tapi kalau orang sekarang akidahnya aneh-aneh, bertentangan dengan akidah orang terdahulu, maka kita buang jauh-jauh. Taib. Jadi ini bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, menyatakan bahwa si fulan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram hukumnya dan termasuk dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 jenis manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Bukankah Allah mengajak bicara seluruh hambanya? Iya. Terus apa maksudnya Allah tidak mengajak bicara di sini? Yaitu para ulama menjelaskan tidak mengajak bicara dengan pembicaraan yang memuliakan. Ya. Tidak diajak bicara dengan pembicaraan yang memuliakan. Kalaupun diajak bicara oleh Allah, maka isinya adalah menghinakan. Wala yuzakkihim, dan juga tidak tazkiyah, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan siksa yang pedih. Masya Allah, ini berat ini ya. 3 ancaman. Tidak diajak bicara oleh Allah, tidak diampuni dosanya, ya, tidak dan juga mendapatkan apa? Mendapatkan azab yang pedih. Apa itu yang pertama? Al-musbilu izarahu, orang yang isbal. Musbil itu apa artinya? Yang kainnya itu melebihi mata kaki. Izar, sarung atau kain ya. Oleh karena itu berkaitan dengan isbal ini, meskipun ada yang mengatakan bahwasanya isbal pada asalnya hukumnya makruh. Ya, ada Imam Nawawi rahimahullah. Tapi Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan isbal hukumnya adalah haram. Ya, jadi ahlul hadis, pensyarah Sahih Muslim dan juga Sahih Bukhari, ya, mereka berbeda pendapat hukum isbal ini apa? Ada yang mengatakan apa tadi? Makruh, ada yang mengatakan haram. Baik. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan makruh melihat dari beberapa sisi. Salah satunya adalah hadis yang menyertakan kalimat khuyala, ya. Khuyala artinya sombong. Jadi yang haram itu kalau disertai dengan apa? Kesombongan. Kalau tidak pakai sombong maka makruh saja. Tapi bagaimana hukum orang yang tidak isbal? Kalau hukum orang isbal, thaiblah, anggap saja berbeda pendapat, ya kan? Anggap saja berbeda pendapat. Lalu bagaimana hukum dengan orang yang tidak isbal? Maka kita katakan orang yang tidak isbal itu sesuai dengan pakaian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak isbal. Dan juga Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan juga para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tidak ada yang apa? Tidak ada isbal. Jadi apa artinya? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita tidak mau mengatakan wajib, gitu ya. Baiklah, kita bilang apa? Sunnah. Sunnah yang bagaimana ini? Sunnah yang sangat ditekankan, ya, sunnah yang unik sekali. Apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya, ya, para sahabat juga melakukannya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya, ya, bukan cuman dicontohkan dengan perbuatan, tapi juga apa? Diperintahkan. Dan juga bahkan bukan cuma diperintahkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat menegur sebaliknya. Jadi orang yang isbal ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan juga para sahabat menegur orang yang isbal.
Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sebelum beliau meninggal beberapa hari karena ditusuk oleh siapa? Abu Lu'lu'ah, ditusuk perutnya, ya. Kemudian ada seorang pemuda yang mendatangi Umar bin Khattab, kemudian mencarikan tabib, ya. Dia pergi, Umar bin Khattab lihat celananya kok panjang, ya, jadi sarungnya itu panjang melebihi mata kaki, maka dia suruh panggil dia, ya. Wahai pemuda, angkat sarungmu, maka itu lebih suci bagimu, ya. Sempet-sempetnya orang sakit nih, ada orang bantuin mau nyari apa? Dokter, dipanggil hanya untuk menasihati masalah sarung, ya. Masya Allah. Jadi jamaah yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita lihat tingkatan isbal di sini, ya. Jadi sunnah mengangkat kain di atas mata kaki ini tingkatnya bagaimana, ya. Maka tidak asing kalau sebagian ulama itu, mayoritas atau apa, ya, pokoknya sebagian ulama mengatakan bahwasanya isbal entah itu diiringi dengan sombong atau tidak tetaplah haram, ya. Kalau tidak isbal pada asalnya sunnah. Kalau orang tidak isbal kemudian sombong itu amalan hati, ya. Kalau kain itu amalan zahir. Terserah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan amalan zahir dengan amalan hati, terserah. Tapi pada asalnya amalan hati sendiri, amalan zahir sendiri. Artinya apa? Ada amalan zahir yang itu termasuk bagian dari sombong, meskipun sombong asalnya di dalam apa? Dalam hati. Baik. Al-musbilu izarahu, orang yang memanjangkan kainnya, ya. Maka kalau kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentu kita akan mengangkat kain kita. Apa susahnya, kan gitu ya pertanyaannya. Apa susahnya kalau kita itu mengangkat? Apakah akan mengurangi kegantengan kita? Enggak ya Pak ya, tetap ganteng ya Pak ya. Masya Allah. Meskipun banyak orang yang mengatakan, wah ini kayak Pak Tani ini, ya, kebanjiran dan lain sebagainya, itu tidak akan mengurangi. Kalau orang non muslim yang melakukannya, kalau dikarenakan modis, ya, tren, kan pernah kan tren seperti itu kan, ya, sebagian merek dari orang-orang dari luar negeri, ya kan, itu celananya ngatung-ngatung, tapi biasa aja itu. Karena apa? Karena tren, gitu ya. Tapi kalau mengatasnamakan sunnah, berbeda. Pandangan orang tuh berbeda. Kalau ini sunnah, dilabeli sunnah, berbeda. Tapi kalau labelnya adalah tren, gaya, Masya Allah, justru dipuji-puji, wah keren. Tapi kalau sunnah berbeda. Itu Pak ya. Itu jadi Masya Allah, ini tipuan setan, ya, tipuan setan. Maka kita berusaha menanamkan kepada diri kita dan juga kaum muslimin cinta kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Dan juga sekali lagi, celana di atas mata kaki ini bukanlah ciri-ciri firqah tertentu. Bahkan ada yang mengatakan aliran sesat, ya. Nah, ciri-ciri aliran sesat katanya. Masya Allah. Dalilnya apa? Dalil Dzul Khuwaisirah, ya. Jadi ada orang yang menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membagi harta rampasan Hunain, dibagi-bagi. Maka ada orang yang botak, jenggotan lebat, dan musyammiru al-izar. Jadi nggak tahu musyammiru al-izar itu izarnya dicincing atau di atas mata kaki, kan gitu ya. Tapi dengan hadis itu dia mengatakan ini ciri-ciri aliran sesat katanya, Masya Allah. Berarti jenggotan juga aliran sesat berarti, ya. Botak juga ciri-ciri aliran sesat, Masya Allah. Ini karena apa? Memaksakan diri, saking bencinya dengan orang-orang yang mendakwahkan sunnah. Jadi memaksakan dalil, gimana caranya supaya dalil yang jelek-jelek itu bisa tertuju kepada orang-orang seperti ini, ya. Jadi memaksakan diri, tidak adil. Baik. Jadi ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang berusaha menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi
wasallam. Wal mannan, dan juga orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Ini sebenarnya sudah kita pernah bahas ya, hadis ini. Wal mannan, dan orang-orang yang mengungkit pemberian. Ini bisa menghapus pahala sedekah. Ya, sudah pernah kita bahas ini. Al mannanu bima a'ta, termasuk dosa besar karena termasuk bagian dari menyakiti orang yang diberi. Wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadzib, dan orang yang melariskan harta atau barang dagangannya dengan sumpah palsu. Kita punya barang dagangan, gimana caranya biar cepat laris? Ya, pakai sumpah. Demi Allah ini bagus, demi Allah ini macam-macam ya. Maka hartanya, barang dagangannya laku tetapi nggak ada barokahnya. Ya, nggak ada barokahnya, dan juga di sini dimasukkan ke dalam dosa besar. Hadis riwayat Muslim, Kitabul Iman. Kemudian dari Al-Hasan bin Ubaidillah An-Nakhai, dari Sa'ad bin Ubaidah, dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafara. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kufur. Ya, kufurnya kufur apa ini? Para ulama menyebutkan kufur ini adalah kufur amali, bukan kufur i'tiqadi. Ya, bukan kufur i'tiqadi. Kufur amali itu apa? Kufur amali adalah kekufuran kecil yang tidak menyebabkan orang keluar dari agama Islam. Tapi kalau kufur i'tiqadi, kufur hati, keyakinan, maka ini kekufuran yang besar, kufur yang bisa menyebabkan orang keluar dari Islam. Jadi kalau orang bersumpah, ya, orang bersumpah dengan menyebut selain Allah Subhanahu wa taala, misalkan demi bapakku, demi Ka'bah, demi Rasulullah, artinya seakan-akan dia itu lebih mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana kalau kita gabung saja demi Allah dan demi Rasulullah, ya, demi Allah dan demi Rasulullah? Ini juga sama, ya, seakan-akan dia mensyarikatkan, mensejajarkan antara Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya, kita mungkin pernah melihat, pernah mendengar orang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, ya, bahkan yang labelnya kiai, ya, demi Allah, demi Rasulullah. Padahal dalam hadis banyak sekali, beberapa hadis menyebutkan tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. La tahlifu bi abaikum man kana halifan falyahlif billahi aw liyaskut. Janganlah kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian, ya, tapi bersumpahlah dengan Allah. Barang siapa yang bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah, atau dia diam, enggak usah sumpah-sumpah. Baik. Faqad asyraka. Jadi dalam hadis Abdullah bin Umar, beliau di dalam suatu halaqah bersama orang-orang, bersama teman-temannya, kemudian ada orang di jauh, di halaqah yang lain, terdengar dia itu bersumpah dengan mengatakan demi Ka'bah, ya, atau mengatakan la wa abi, demi bapakku. Kemudian Abdullah bin Umar melempar dia dengan kerikil, dilempar, ya, dilempar pakai kerikil untuk menegurnya, dan mengatakan innaha kanat yaminu Umar. Sumpah seperti ini dulu adalah sumpahnya Umar bin Khattab di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanahahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anha. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Innaha syirkun, ini adalah perbuatan syirik, ya. Nah, meskipun tadi kita sebutkan kufurnya kufur kecil, syiriknya syirik kecil, tapi jangan lihat kecilnya, tapi lihatlah apa? Syiriknya. Syirik itu termasuk dosa besar, ya. Jadi tidak boleh kita bersumpah dengan selain Allah yang biasa diagungkan oleh manusia. Apa contohnya? Rasulullah, Ka'bah, orang tua. Selain itu apa? Al-Quran.
Kalau Al-Quran beda, demi Al-Quran. Kalau yang dimaksud Al-Quran adalah kalamullah, sifat Allah, maka boleh, ya, demi Al-Quran, demi kitabullah, artinya firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk bagian dari sifatnya. Tapi kalau yang dimaksud mushafnya, kertas-kertas yang ini tidak boleh. Taib. Apalagi Pak? Biasanya itu ya. Nah, yang lain jarang sekali. Demi langit dan bumi mungkin ada, ya. Demi langit dan bumi. Ustaz, bagaimana kalau dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan banyak hal? Wa syamsi wa duhaha wal qamari, Allah bersumpah dengan matahari, bulan, langit, bumi, ya, waktu siang, malam, waktu duha, waktu asar dan lain sebagainya. Ini adalah kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala, khusus, ya. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala terserah mau bersumpah dengan dirinya atau dengan makhluknya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menyebut makhluknya, menunjukkan apa? Menunjukkan ini adalah sesuatu yang besar, yang patut dikagumi oleh manusia. Kalau kita kagum dengan ciptaan Allah yang begitu besar, maka kita juga harus kagum kepada siapa? Sang pencipta, kagum kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi tidak boleh bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sanadnya sahih berdasarkan syarat Muslim. Ini riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan lain sebagainya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa ala yaminin liyaqtati'a biha ma lam ri'in muslimin." Barang siapa yang bersumpah di atas suatu sumpah, liyaqtati'a biha, supaya dia bisa mengambil harta seorang muslim, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, nanti dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ini murka kepadanya, Allah marah sama dia. Qila wa in kana syai'an yasira, meskipun hanya sekedar sedikit wahai Rasulullah, ya, meskipun sesuatu yang kecil. Qala wa in kana qadiban min araq, meskipun itu hanya sepotong ranting kayu arak yang buat bersiwak gitu ya. Seandainya ada orang yang bersumpah mengaku-ngaku ini milikku, demi Allah ini milikku, hanya sekedar ingin mengambil kayu ini, maka dia akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan Allah murka kepadanya. Jadi yang dilihat itu bukanlah materinya, bukanlah bendanya yang dilihat, yang dinilai bukan, tetapi beratnya sumpah di dalam kebohongan ini untuk mengambil harta milik orang lain. Orang yang sembarangan bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk sesuatu yang remeh, ini menunjukkan dia tidak memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Orang yang dikit-dikit sumpah ini orang yang kurang memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi kita sampaikan, jangan dikit-dikit sumpah dan juga jangan dikit-dikit minta orang lain untuk bersumpah. Jadi sumpah ini perkara yang besar, ya, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terdapat riwayat sahih menyatakan beratnya dosa orang yang bersumpah secara dusta setelah asar dan juga di mimbar. Ini disebutkan di sini juga, teman. Lupa kita nomornya di mana, ya. Ada dua-duanya. Baik. Seperti orang yang mula'anah yang melakukan li'an, ya. Dia disuruh bersumpah di atas apa? Di atas mimbar. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa faqala fi halifihi billati wal uzza falyaqul la ilaha illallah." Barang siapa yang bersumpah dan dia mengucapkan di dalam sumpahnya demi Allat dan juga demi Uzza, dia menyebutkan nama berhala Lata Uzza, maka hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah. Hadis muttafaqun alaihi. Maka ini adalah orang yang memuliakan berhala-berhala
yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Di antara para sahabat ada yang baru saja masuk Islam dan bersumpah dengannya adalah biasa baginya. Jadi orang-orang terdahulu sebelum mereka masuk Islam terbiasa dengan sumpah menyebut berhala. Ketika mereka masuk Islam masih terbawa, ya. Jadi kebiasaan seseorang sebelum dia berubah, sebelum dia bertobat kepada Allah, ini masih terbawa. Dia masih terpengaruh meskipun dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya dengan apa? Belajar, ya. Menghilangkannya dengan belajar. Kalau tidak belajar dia nggak tahu. Jadi apa yang dia bawa dari sebelum dia bertobat kepada Allah, menganggap kalau nggak ada yang menyalahkan, menganggap ini berarti boleh, kan gitu ya. Berarti boleh, nggak ada yang negur, nggak ada yang menyalahkan, ya. Tapi ketika dia belajar, oh ini tahu, ini boleh, ini nggak boleh, barulah dia meninggalkannya. Dan barangkali secara tidak sengaja atau latah saja dia bersumpah dengan menyebut nama Allata wal Uzza, ya, karena sudah terbiasa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang yang melakukan seperti itu untuk segera mengucapkan la ilaha illallah untuk menggugurkan dosa dan ketidaksengajaan tersebut. Dan sumpah ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bisa jadi termasuk syirik besar, ya, bisa jadi termasuk syirik kecil. Kalau dia menyebutkan sumpah tersebut dalam rangka penghambaan diri karena memang dia itu, ya, memiliki akidah, misalkan demi Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, dia memang punya keyakinan menyetarakan Syekh Abdul Qadir Jilani dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini termasuk bagian dari apa? Kesyirikan yang besar. Tapi kalau cuman memuliakan biasa, ya, memuliakan, tapi maka ini termasuk bagian apa? Syirik kecil. Orang musyrikin, ya, orang musyrikin ketika dia bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala demi berhala A misalkan, ya. Kenapa dia bersumpah dengan berhala A? Karena dia memang mengagungkan berhala tersebut. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang itu untuk menggugurkan dosa yang besar tadi dengan mengucapkan la ilaha illallah, ya. Apakah menunjukkan dia itu kufur, keluar dari agama Islam? Tidak, ya. Tidak, hanya saja di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memerintahkan dia untuk menyebutkan tandingannya supaya imannya ini kuat, ya. Nah, supaya imannya tetap terjaga dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahlifu abdun inda hadzal mimbari ala yaminin athimah. Ini ya, satunya lagi yang asar tadi, kayaknya sebelumnya, ya, tentang apa tadi? Tentang mula'anah, ya, suami istri yang saling melaknat. La yahlifu abdun, tidaklah seorang hamba bersumpah inda hadzal mimbar, yaitu pada mimbar ini, ala yaminin, pada suatu sumpah athimah yang mengandung dosa, walau ala siwakin rotbin, meskipun hanya untuk membela satu siwak yang basah, illa wajabat lahunar, melainkan wajib baginya neraka. Pertanyaannya, ala hadzal mimbar, mimbar ini apakah mimbar khusus yang ada di kota Madinah atau mimbar secara umum, bukan cuma di kota Madinah saja, mimbar-mimbar di masjid, ya, yang ada di negara kita juga termasuk. Wallahu a'lam bishawab, ini adalah umum, ya. Ini umum, meskipun disebutkan di sini hadzal mimbar. Hadzal mimbar ini menunjukkan lita'yin. Ta'yin artinya tertentu, ya. Kalau tertentu tidak termasuk yang lainnya, gitu, ya.
Tapi apakah yang lainnya ini bisa dikiaskan dengan mimbar di kota Madinah, karena memang di kala itu ya di kota Madinah sentralnya ya Masjid An-Nabawi. Jadi tempat kalau orang-orang menghukumi sesuatu ya di Masjid Nabawi. Ya mungkin kalau di Indonesia misalkan ada tempat tertentu yang menjadi pusat kota gitu ya, dan masjidnya itu biasa dilakukan orang yang bersumpah di tempat tersebut, maka tidak masalah. Insya Allah termasuk bagian hadis ini. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Taib. Ini beberapa pembahasan berkaitan dengan sumpah. Ya, jadi sumpah ini tidak boleh diremehkan. Setelah membaca hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mengetahui ternyata kedudukan sumpah dalam Islam itu sesuatu yang agung. Tidak boleh orang itu membiasakan diri sumpah untuk hal-hal yang sepele, apalagi dia berbohong, ya, apalagi bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, sungguh aku bersumpah dengan nama Allah tapi aku bohong, lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan selain Allah. Ya, kenapa? Kalau bersumpah dengan Allah tapi bohong ini dosa, tapi bersumpah dengan selain Allah apa termasuk syirik, dosanya lebih besar. Baik, ada pertanyaan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya tentang merampok. Tadi riwayatnya orang Muslim yang tidak kembali ke Mekah. Tapi kalau kita Apa Pak? tidak kembali lagi ke Mekah. Iya. Kalau kita lihat cerita si Pitung itu kan dia merampok menjajah gitu ya orang-orang yang ini, dan akhirnya gimana? Dibagikan kepada rakyat. Ceritanya begitu, itu gimana? Kemudian yang kedua adalah, jadi kan dia bersumpah bahwa seorang itu karena dia putus asa, wah ini nggak diampunnya Allah nih. Tapi gimana kalau ini kan ada di WA ya, di sosmed, atau melihat seorang yang memang udah gimana kita kesel, cuman tersirat di hati ini gitu ya. Seperti kita melaknat dia tiba tidak terucap. Itu terus kemudian ini kayaknya nggak diampuni, tapi di dalam hati gitu ya, karena dia bencinya sama Islam, padahal orang Islam ada dia ngakunya orang Islam gitu ya. Dan menyudutkan Islam dan menghina bahkan gitu ya. Nah di sini nih geram gitu ya, tapi tidak terucap. Kadang juga suka terucap, wah ini orang gitu ya. Anda gimana Ustaz? Baik. Yang pertama berkaitan dengan apa tadi Pak? Si Pitung ya. Kita lihat merampoknya ini dari penjajah orang kafir misalkan. Kalau dia memang benar penjajah, orang yang jahat ya. Kalau dia bukan penjajah, artinya yang menjalin apa sih kita bilang ahad, perjanjian, maka ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia ini penjajah yang merampas harta milik kaum muslimin, kemudian dibalas juga dengan perampasan, ya, maka ini tidak masalah, ya, tidak masalah. Tapi kalau ini adalah orang kafir yang bukan penjajah, kemudian diambil hartanya dibagikan kepada kaum muslimin, ini tidak diperbolehkan, ya, haram hukumnya. Taib. Entah dia itu terkenal sebagai pahlawan atau apa, ya, kita tidak melihat itunya, tapi kita melihat hukum dari apa yang dia lakukan ini. Kemudian yang kedua tadi, ya, inilah dari hasil dari medsos ya Pak ya. Medsos itu seringnya bikin orang jengkel, ya. Medsos itu memang bikin orang jengkel. Maka kalau seseorang hatinya nggak kuat dengan orang-orang yang seperti itu, maka kita nggak usah dengerin, ya, bikin pusing, ya, bikin pusing. Baik. Kita pun mengetahui hal itu karena seliweran saja, seliwer yang lagi rame.
Ya, kalau enggak ya enggak bakal dibuka. Ngomong apa sih, malas juga dengerinnya, ya. Adapun terbesit dalam hati kita, wah kayak ini orangnya nih orang enggak diampuni oleh Allah belum terucap, maka ini tidak masalah, ya. Tapi tidak boleh juga dipertahankan dalam hati, karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui hambanya. Mungkin dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kejahilannya dia mengucapkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, tapi bisa jadi nanti Allah memberikan hidayah kepadanya. Baik. Yang pasti ya, ucapan-ucapan orang bodoh di media sosial, di internet tidak perlu kita dengarkan, karena ini memang menjadi pusing, kitanya tuh pusing dan juga jengkel. Kalau jengkel, kemarahan karena ada orang yang memusuhi Islam, ini sesuatu yang wajar, ya. Makanya Indonesia itu negara yang banyak kaum muslimin, tetapi uniknya, anehnya banyak orang yang mencela Islam, ya, menyudutkan Islam, fobia dengan Islam, tetapi bebas mereka itu, ya, bebas. Ini aneh, ya, aneh. Jadi orang-orang yang menyudutkan Islam dibiarkan. Kalau ada di luar negeri, kita melihat ada orang yang gambar Nabi SAW, mati dia, ya. Ada orang yang mencela Nabi, mati. Ada orang bakar Quran juga ketakutan, ya, kejar, ya. Masya Allah. Tapi di Indonesia ini unik memang, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua supaya kita ini teguh di atas ajaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada lagi, Pak? Ini ada tarikh, ya. Ketika zaman Umar bin Khattab, ada seorang yang minta ke suatu kampung nih, dibeli semua satu kampung, minta ini nggak dikasih. Ya, ayah mau nggak mau dia harus mencuri dia, mencuri ketangkep. Tahu sidang di depan Umar bin Khattab bahwa saya sudah minta ya Umar memilih, tapi nggak ada ini, nggak ada yang ngasih. Semua dibeli satu kampung. Ya sama apa saya mencuri. Akhirnya apa? Dalam tarikh itu Umar membebaskan si pencuri, bahkan sekampung itu didenda semua, sudah denda semuanya. Denda sementara ini. Anda nggak tahu ya cerita itu, ya? Iya, tarikh maksudnya. Iya. Ya, itu sahih atau enggak, Anda nggak tahu, perlu diteliti lagi itu, ya. Jadi bebaskan pencurinya, justru balik satu kampung didenda semua. Ya. Emang sepertinya Anda pernah dengar itu, cuma Anda nggak tahu apakah sahih atau tidak. Tapi mungkin nanti ada dicari lagi insyaallah. Ada pertanyaan lagi, Pak? Nggak ada? Tapi kalau tidak ada, kita cukupkan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.